Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Fajar, di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal OSNK tahun 2025 untuk SMA. Sekarang kita udah masuk ke nomor 14, kemampuan lanjut. Misalkan X, Y, Z bilangan real positif dengan 1/1 plus X plus Y ditambah 1/1 plus Y plus Z plus 1/1 plus Z plus X sama dengan 1/4. Nilai minimum dari 3x plus 5y plus 6z adalah A akar 2 plus B dengan A, B bilangan asli. Nilai A plus B adalah, di sini kita akan menggunakan satu teorema yang namanya Cauchy-Schwarz inequality atau ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Nah, ini bentuknya seperti ini. Mungkin teman-teman familiar mengenai bentuk ini. Dan apa yang pertama kita akan lakukan, kita tujuannya kan untuk meminimumkan suatu nilai 3x plus 5y plus 6z. Nah, kalau teman-teman sadar, di sini di bagian persamaannya itu ada 1 plus x plus y ya. Jadi kalau kita misalkan A-nya sama dengan 1 plus x plus y, ya mungkin ini seperti biasa ya, harus ada pembiasaan teman-teman supaya kita cocok gitu ya menghubungkan persamaan atau yang diketahuinya dengan teorema yang kita ketahui gitu. Jadi ini ini kira-kira pakai apa gitu ya. Nah, biasanya itu karena udah terbiasa mengerjakan soal, makanya itu langsung familiar gitu dengan bentuk yang ini. Sebelum itu kita harus menyamakan yang dimisalin ini ke bentuk yang ingin kita dapatkan nilai minimumnya, yaitu 3x plus 5y plus 6z. Sekarang untuk membuat 3x, ya misalkan koefisien dari si A-nya adalah 1 ya, berarti tetap A, artinya 1 plus x plus y. Nah, sekarang karena kita ingin membuat koefisien dari x-nya 3 dan x-nya itu ada di bagian yang C, berarti kita akan mengkalikan C-nya dengan 2. Supaya apa? Supaya ketika jumlahkan dengan A, nanti dapat 3x. Berarti 2C sama dengan 2 ditambah 2Z ditambah 2x. Nah, lihat ketika dijumlahkan, X ditambah 2X sama dengan 3X. Nah, sekarang untuk bagian yang B, kita sesuaikan teman-teman dengan nilai-nilai yang sebelumnya. Di sini yang belum kita dapat adalah koefisien dari Y dan Z. Untuk yang Y, koefisiennya 5, sedangkan kita punya di sini Y-nya sama dengan 1. Berarti ya kita kalikan dengan 4 ya, supaya dapat nih 4Y ditambah Y kan sama dengan 5Y. Nah, pertanyaannya apakah Z-nya menyesuaikan? Kita lihat yang bawahnya 2Z, sedangkan yang 4Y-nya kita tulis aja dulu 4 ditambah ini ya, dikali 4, 4Y ditambah 4Z. Lihat, 4Z tambah 2Z sama dengan 6Z. Nah, ini berarti udah sesuai ya. Tinggal kita jumlahkan, maka hasilnya adalah A plus 4Y plus 2C. Ini sama dengan 1 tambah 4, 5 tambah 2, 7. Tambah, ini pasti sama dengan ini ya. 3X plus 5Y plus 6Z. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menentukan nilai minimum dari 3x plus 5y plus 6z. Kalian bisa menggunakan inequality Cauchy-Schwarz ya. Nah, jadi kita akan mencoba untuk menghubungkan apa yang kita ketahui yang di sini. Berarti kan bentuk persamaan yang ini itu sama aja dengan 1 per A tambah 1 per B tambah 1 per C sama dengan 1 per 4. Kenapa? Ya tadi, karena si A-nya itu sama dengan 1 plus X plus Y yang sama dengan pada suku pertama. Terus yang B-nya sama dengan 1 plus Y plus Z ini yang sama dengan suku kedua dan suku C-nya juga sama ya. Nah, berarti ini kita misalkan 1 per A plus 1 per B plus 1 per C. Kita akan belajar sedikit mengenai ketidaksamaan ini. Nah, jadi ketidaksamaan ini mengatakan kalau sigma
dari setiap suku dikuadratkan, lalu dijumlahkan, lalu dikalikan dengan jumlah dari suku lainnya, itu akan lebih besar sama dengan perkalian dari dua suku tersebut. Nah, sekarang kita dapat nih suku pertamanya adalah suku dari barisan yang ini. Ini adalah barisan pertama. Dan barisan yang keduanya itu dari yang akan kita dapatkan, yang kita akan cari gitu ya, yaitu A plus 4Y plus 2C. Yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini berapa gitu? Karena ini udah dapat nih, 1 per B, 1 plus C itu sama dengan 1 per 4. Ini barisan kedua. Nah, berarti di sini kita dapat nih AI-nya. I-nya itu indeks ya, berarti kita akan punya ketika I-nya sama dengan 1, A1, maka A1-nya adalah ini, barisan pertama. Misalkan yang itu barisan pertama ya, 1 per A, berarti lanjut A2-nya adalah A2 nambah indeksnya 1 per B, suku kedua, dan suku ketiganya adalah A3, 1 per C. Nah, untuk yang BI-nya itu adalah barisan yang kedua. Berarti di sini B1 sama dengan A, B2, sorry. Bukan gini. Kenapa bukan gini? Karena nanti kita nggak akan dapat bentuk yang kita ingin cari. Berarti caranya gimana ya? Atau kita coba akarkan. Karena kan ini masih kuadrat ya. Oh iya, kita akarkan. Kenapa kita akarkan? Karena kalau teman-teman lihat di sini, kalau A1-nya sama dengan 1 per A, kan ada kuadrat nih. Jadi A1 kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat. Pertanyaannya, apakah ini sama dengan ini? Tentu tidak ya, tentu beda ya. Jadi harus diakarkan bentuknya. Nah, jadi ini tuh suku A1-nya harus diakarkan. Supaya apa? Supaya ketika dikuadratkan sama dengan apa yang kita ketahui di sini, yaitu 1 per 4 ya. Ini kita kuadratkan, ini akarkan, ini akarkan ya. Begitupun ini kita akarkan, si A-nya, B2-nya berapa? 4 ya tadi. Akar 4 kali B. Ya, ini ya. Sorry, ini B harusnya. Dan yang B3-nya adalah ini, akar 2C. Nah, sekarang kita akan menerapkan Cauchy-Schwarz inequality. Jadi, sigma I sama dengan 1 sampai N, AI kuadrat, dikali sigma I sama dengan N, BI kuadrat, lebih besar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 menuju N. Ini bukan sigma itu ya, sigma yang biasa kita gunakan bahasa gaul ya. Nah, ini menandakan bahwa jumlah kuadrat ya. Jadi kalau kita punya sigma AI, ini I-nya sama dengan 1 sampai N, berarti ini sama dengan A1 ya, ditambah A2 sampai ditambah ini sampai N, AN gitu ya. Nah, begitu ini sama. Kita akan uraikan yang bagian ininya, jadinya A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Kenapa sampai 3? Ya karena barisannya juga sampai 3 di sini. Oke, yang keduanya juga sampai 3. B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah B3 kuadrat lebih besar sama dengan, ini tinggal dikaliin aja, A1, oh ini ada kuadrat ya kalau nggak salah. Nah, ini ada kuadrat ya. A1 B1 lalu dikuadratin, salah. A1 B1 kuadratnya tuh nanti di luar. A2 B2 tambah A3 kali B3 kuadrat. Nah, sekarang A1 kuadrat itu apa? Ya ini, A1 kuadrat itu yang ini. A1-nya sama dengan akar dari 1 per A, lalu kita kuadratin. Ya, maka akarnya hilang, jadinya 1 per A. Gitu ya. Jadinya ini 1 per A, begitupun A2-nya yang ini ya, jadinya 1 per B. Dan 1 per C. Nah, ini yang aku maksud itu, supaya kita menghubungkan antara apa yang kita ketahui dan yang ditanyakan. Dan ini pasti akan sama dengan yang ditanyakan.
B1 kuadrat berarti A doang. B2 kuadrat berarti ini akarnya hilang ya. Yang ini kan B2-nya sama dengan akar 4B. Kalau dikuadratin jadinya 4B doang. 4B ditambah 2C. Lebih besar sama dengan A1B1. Kita lihat. A1-nya itu sama dengan akar 1 per A. B1-nya adalah tadi akar A doang. Nah, ketika kita kalikan A1B1 kan sama dengan akar 1 per A dikali akar A gitu ya. Ini kita bisa pisah. Jadinya akar 1 per akar A dikali akar A. Ini kita coret, set, sama dengan 1. Jadi ini 1 ya. Nah, A2B2 juga sama. Nah, ini pasti hasilnya 4 ya. Sorry. Bukan 4. A2-nya berapa? A2-nya itu sama dengan akar 1 per B ya. Akar 1 per B itu, dan B2-nya adalah akar 4B ya. Ketika kita kalikan jadinya A2B2 sama dengan akar 1 per B per kenapa per? Akar 1 per B dikali akar 4B. Kita pisah akarnya akar 1 per akar B kali akar 4B. Ini kita bisa pisah juga ya, jadinya 1 per akar B kali akar 4 kali akar B. Coret akar B-nya. Akar 4 berapa? 2 ya, jawabannya 2. Nah, jadi ini ditambah 2. Lalu yang terakhir, akar 1 per C. Akar 1 per C dikali berapa? Akar 2C ya. Akar 2C-nya bisa pisah. Yang ini juga bisa pisah ya. Akar 2 kali akar C. Coret-coret, sisa akar 2. Jadi ini akar 2, pangkat 2. Nah, lalu yang ini kan udah dapat nih. Di soalnya kan 1 per 4 ya. Kenapa ini kan 1 per X, 1 per 1 plus X plus Y? Karena kita udah misalin A-nya sama dengan 1 plus X plus Y, dan begitu pun seterusnya. Jadi bentuk yang ini itu sama aja dengan 1 plus per A plus 1 per B plus 1 per C sama dengan 1 per 4. Nah, jadi ini sama aja dengan 1 per 4. Lalu yang ini A plus B plus 2C itu sama dengan, udah kita hitung tadi. Oh, ini B ya. B. A plus B plus 2C sama dengan 7 ditambah 3X ditambah 5Y ditambah 6Z. Oke, lebih besar sama dengan ini 3 tambah akar 2 kuadrat. Lalu kita pindahkan pembagiannya ya, atau kita kalikan kedua ruas dengan 4. Jadinya ini 1 ya, ini yang kirinya 7 plus 3X plus 5Y plus 6Z. Lebih besar sama dengan ini 4. Kita uraikan, ini 3 pangkat 2, 9. Akar 2 pangkat 2, 2. Terus 2 dikali 3, 6. Kali akar 2, 6 akar 2. Ini sama dengan 4 kali 9, 36. 4 kali 2, 8. Ditambah 4 kali 6, 24 akar 2. Sederhanain lagi. 36 tambah 8, 4 tambah 4, 44 ya. 24 tambah akar 2. Nah, dapat nih. Kita pinin aja 7-nya langsung. 3X plus 5Y plus 6Z lebih besar sama dengan ini 44 ditambah 24 akar 2. Kita pindahin 7-nya ke kanan jadinya min 7. Terus kita sederhanain 3X plus 5Y plus 6Z lebih besar sama dengan 44 kurang 7 itu berapa? 40 kurang 3, 37 ya. Iya 37. Plus 24 akar 2. Nah, pertanyaannya apa? Nah, ini ya udah dapat ya, nilai minimumnya adalah 3X plus 5Y plus 6Z sama dengan 37 plus 24 akar 2. Ini nilai minimum. Kenapa nilai minimum? Kita lihat ya. Kalau kita punya A lebih besar sama dengan 2,
ya, maka 2 ini adalah minimum. Jadi penandanya itu adalah lebih besar. Kenapa minimum? Karena kalau kita lihat A kan boleh 2. Betul dong. A juga boleh 3. Kenapa boleh? Karena 3 lebih besar dari 2. Betul ya? A boleh 4? Boleh. 4 lebih besar dari 2. Nah, maka yang paling kecil adalah 2 ini. Jadi penandanya itu adalah lebih besar sama dengannya. Nah, maka minimumnya adalah 37 tambah 24 akar 2. 37 tambah 24 akar 2. 37 tambah 24 akar 2. Nah, karena akar 2 ini berdampingan dengan 24, maka 24-nya itu sebagai A. Berarti A-nya 24, 37-nya sebagai B. Jadi B-nya 37. Ketika dijumlahkan, maka hasilnya adalah A tambah B-nya adalah 11, 1, 6, 1 ya. Jadi jawabannya adalah 6, 1. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.